Target ini mencerminkan keyakinan perusahaan atas peluang bisnis yang ada, terutama di segmen pemeriksaan laboratorium dan layanan medis tambahannya. PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk memasang target pertumbuhan yang lebih agresif untuk tahun 2026 seiring upaya memperkuat basis layanan laboratorium dan klinik di berbagai wilayah. Perusahaan kini fokus memperluas jaringan bisnis guna meningkatkan pangsa pasar dan respon terhadap kebutuhan pemeriksaan kesehatan yang meningkat pasca pandemi. PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk memasang target pertumbuhan yang lebih agresif untuk tahun 2026. DGNS yang merupakan anak usaha dari PT Bunda Medik Tbk menargetkan pertumbuhan pendapatan sekitar 16% pada 2026 dibandingkan proyeksi realisasi tahun 2025, mencerminkan optimisme pasar layanan kesehatan. Target ini mencerminkan keyakinan perusahaan atas peluang bisnis yang ada, terutama di segmen pemeriksaan laboratorium dan layanan medis tambahannya. Sementara itu dari sisi laba bersih, DGNS juga memproyeksikan peningkatan yang lebih tinggi, yakni sekitar 31% secara tahunan, menunjukkan fokus pada perbaikan bottom line. Sebagai bagian dari strategi pertumbuhan, DGNS akan agresif menambah jaringan bisnis laboratorium dan layanan klinik di sejumlah kota utama Indonesia, termasuk wilayah yang sebelumnya belum terlayani secara optimal. Ekspansi ini dipandang penting untuk menjawab permintaan meningkat terhadap pemeriksaan kesehatan dan layanan diagnostik yang lebih cepat dan mudah diakses. Manajemen juga tengah mempertimbangkan investasi untuk meningkatkan fasilitas serta peralatan medis yang mendukung perluasan tersebut, sehingga layanan bisa bersaing secara kualitas di pasar kesehatan nasional. Selain memperluas jaringan, DGNS juga sedang menempatkan fokus pada efisiensi biaya operasional dan peningkatan portofolio layanan diagnostik. Manajemen menilai langkah ini akan membantu mendorong margin keuntungan dan begitu juga menjaga arus kas tetap sehat ketika volume layanan meningkat. Efisiensi dan perluasan layanan ini juga dilihat sebagai respon terhadap tantangan profitabilitas yang pernah dirasakan perusahaan, khususnya ketika sektor kesehatan menghadapi fluktuasi permintaan layanan. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, sementara itu menanggapi adanya protes dari kalangan buruh terkait besaran upah minimum provinsi yang telah ditetapkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan formulasi penetapan UMP tahun 2026 telah mempertimbangkan indikator ekonomi seperti inflasi hingga pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Erlangga menegaskan perhitungan besaran UMP tahun 2026 telah berdasarkan indeks alfa 0,5 hingga 0,9. Hal ini bertujuan agar para pekerja dapat memperoleh upah sesuai kebutuhan dan kenaikan harga sesuai kebutuhan sehari-hari. Pertama, UMP itu kan adalah upah minimum yang besarannya sudah diputuskan, ada formulasinya, yaitu inflasi plus indeks dikali pertumbuhan ekonomi di provinsi atau kabupaten masing-masing. Nah, tentu ini menjadi patokan agar para pekerja itu mendapatkan upah sesuai dengan kebutuhan dan peningkatan daripada harga-harga di masyarakat. Oleh karena itu, karena ini merupakan standar minimal, nah tentu kami berharap bahwa usaha akan mendorong salary ataupun pengupahan berbasis produktivitas sehingga nanti itu seiring dengan produktivitas dari PT Pertamina Hulu Energi menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengembangan gas bumi di tengah transisi energi. PHE menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan suplai, kepastian permintaan dan kesiapan infrastruktur untuk mendukung ekosistem gas bumi nasional. PT Pertamina Hulu Energi menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengembangan gas bumi di tengah transisi energi. Menurut Direktur Perencanaan Strategis Portofolio dan Komersial PHE Edi Karyanto,
Pertamina Hulu Energi secara konsisten menjalankan perannya untuk memastikan ketersediaan energi nasional, terutama gas bumi, seiring pertumbuhan kebutuhan energi domestik. Edi memastikan dalam pengembangan gas bumi, PHE menekankan pentingnya sinkronasi antara perencanaan suplai, kepastian permintaan, dan kesiapan infrastruktur untuk mendukung ekosistem gas bumi nasional. Pendekatan ini diharapkan memperkuat keberlanjutan investasi sekaligus menjaga keandalan pasokan energi. Ini melihat bahwa kebutuhan ke depan gas masih cukup dibutuhkan, cukup memberikan prospek, dan tentu juga sejalan dengan astra cita, maka bertumbuh juga investasi gas kita, pengembangan gas kita. Tadi sampaikan baik itu dari eksplorasi tentunya yang semakin naik. Kedepan Pertamina Hulu Energi berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain agar pengembangan gas bumi selaras dengan kebijakan energi nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. PT Pertamina Hulu Energi menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengembangan gas bumi di tengah transisi energi. PHE menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan suplai, kepastian permintaan, dan kesiapan infrastruktur untuk mendukung ekosistem gas bumi nasional. PT Pertamina Hulu Energi menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengembangan gas bumi di tengah transisi energi. Menurut Direktur Perencanaan Strategis Portofolio dan Komersial PHE Edi Karyanto, Pertamina Hulu Energi secara konsisten menjalankan perannya untuk memastikan ketersediaan energi nasional, terutama gas bumi, seiring pertumbuhan kebutuhan energi domestik. Edi memastikan dalam pengembangan gas bumi, PHE menekankan pentingnya sinkronasi antara perencanaan suplai, kepastian permintaan, dan kesiapan infrastruktur untuk mendukung ekosistem gas bumi nasional. Pendekatan ini diharapkan memperkuat keberlanjutan investasi sekaligus menjaga keandalan pasokan energi. Ini melihat bahwa kebutuhan ke depan gas masih cukup dibutuhkan, cukup memberikan prospek, dan tentu juga sejalan dengan astra cita, maka bertumbuh juga investasi gas kita, pengembangan gas kita. Tadi sampaikan baik itu dari eksplorasi tentunya yang semakin naik. Kedepan Pertamina Hulu Energi berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain agar pengembangan gas bumi selaras dengan kebijakan energi nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2026 naik dari 5,3 juta menjadi 5,7 juta rupiah per bulan. Penetapan kenaikan upah ini dilakukan setelah rapat beberapa kali di Dewan Pengupahan antara buruh dan Pemprov DKI Jakarta. Setelah rapat beberapa kali di Dewan Pengupahan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah DKI Jakarta, telah disepakati untuk kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta atau UMP tahun 2026 sebesar Rp5.079.876. UMP sebelumnya sebesar Rp5.396.761, maka kenaikannya sebesar 6,17% atau Rp333.100.